Halo guys, welcome back to channel Spacingers dan masih bersama Nixia. Di video kali ini, Nixia bakal kasih tahu kamu tutorial untuk rakit PC. Nah, mungkin berguna banget nih buat kalian yang belum terlalu paham saat mau ngerakit PC. Apalagi buat yang baru pertama kali rakit PC nih. Oh ya, kebetulan di video kali ini rakit PC-nya temanya MSI, tapi disclaimer aja, video ini nggak disponsorin oleh MSI. Oke, langsung aja kita ke step pertama. Step yang pertama, kalian harus menentukan PC ini tuh tujuannya untuk apa dan juga budgetnya sebesar apa. Jadi, setiap orang kan pasti beda-beda nih tujuan PC-nya untuk digunakan untuk apa. Mungkin ada yang ya pasti main game, atau ada yang untuk edit foto atau video, ada yang multimedia, ada juga yang jadi content creator atau streamer dan berbagai macam lainnya. Jadi kita tentuin dulu tujuannya apa. Setelah itu tentuin juga budget yang bakal kamu keluarin untuk PC ini. Jadi nanti kita nggak bingung nih buat saat pilih-pilih part komponennya. Step yang kedua, tentukan prosesor dan chipsetnya. Nah, seperti yang kita kebanyakan udah pada tahu nih, kalau prosesor mainstream itu ada dua, yaitu AMD dan Intel. Nah, kita bisa pilih nih, mulai dari generasi sampai ke tipenya, karena setiap generasi atau tipe dari prosesornya bakal menentukan chipset apa yang bakal kita pilih nantinya. Nah, misalnya aja di sini ada dua motherboard yang chipsetnya di sini ada di namanya, yaitu ini B460 dan yang ini B450M. Nah, kelihatannya sendiri sih kayak nggak jauh beda ya dari nama chipsetnya. Ini beda di 60-nya ini 6-nya dan ini di 5. Tapi ini jangan salah pilih guys, karena ternyata keduanya ini punya support chipset yang berbeda. Yang B460 ini untuk Intel, sedangkan yang B450 ini untuk AMD. Nah, biar nggak salah pilih, kalian juga harus banyak-banyak research nih di website atau di manapun review-review. Tapi yang paling penting sih di website brand motherboard yang bakal kita pilih. Nah, untuk nentuin chipset yang bakal kita pilih nih, misalnya kita mau pakai prosesor yang versi unlock, itu berarti kita harus pilih chipset yang kelasnya di seri high-end, supaya kita bisa memaksimalkan performa dari prosesornya itu sendiri. Tapi secara garis besar yang menentukan atau yang membedakan dari chipset mulai dari seri low, mid, atau high-end-nya itu selain dari harganya, kebanyakan juga dari fiturnya. Contohnya aja di seri chipset yang low, pasti kita bakal dibatasi untuk fitur overclocking-nya. Nah, sekarang nih saya bakal contohin gimana untuk cek chipset yang tepat untuk prosesor yang kita gunakan, dan ini langsung dari websitenya motherboard yang bakal kita gunakan, yaitu MSI. Nah, ini udah di websitenya MSI motherboard, dan kita langsung aja ke bagian paling bawah dan kita cek di sebelah kirinya. Di sini ada pilihan soket. Karena Nixia mau pakai AMD Ryzen 5 3600 XT dan dia punya soketnya adalah AMD AM4. Oh ya, jika kalian udah menentukan prosesor yang apa yang bakal kalian pilih, kalian juga bisa cek di spesifikasinya. Di situ pasti akan tertulis soket apa yang dimiliki prosesor kalian. Nah, di sini AMD AM4. Setelah itu kita ke atas lagi di bagian chipset. Dan ini bisa klik show all. Nah, ini bakal muncul atau kelihatan di warna putihnya apa aja chipset motherboard yang support dengan prosesor yang akan Nixia pakai itu. Di sini yang bisa kita klik ada X570, B550, A520, X470 dan lain sebagainya. Karena Nixia juga mau pakai motherboardnya di chipset B550, kita klik aja di sini. Dan di sebelah kanan langsung muncul produknya apa aja yang bisa kita pilih, produk motherboardnya. Dan di sini Nixia mau pakai MPG B550 Gaming Plus. Langsung aja bisa kita klik dan nanti kita dibawa ke halaman motherboardnya, dimana kita bisa lihat spesifikasi lengkapnya dan juga fitur-fitur apa aja yang dimiliki motherboard ini.
Nah, ini dia untuk prosesornya yang tadi udah Nixia sebutin. Di sini Nixia pakai prosesor dari AMD Ryzen 5 3600 XT. Kenapa pakai prosesor ini? Sebenarnya sih tadinya mau pakai yang 5600X. Tapi sayangnya saat video ini dibuat stoknya lagi pada goib, guys. Jadi ya udah kita pakai yang 3600 XT ini aja. Dan untuk motherboardnya seperti yang tadi Nixia udah sebutin juga, kita pakai MSI ini, MSI MPG B550 Gaming Plus. Oke, tanpa lama-lama lagi kita bakal lanjutin sambil mulai ngerakit. Oke, sekarang kita unboxing aja dulu motherboardnya. Oh ya, di sini juga MSI menyertakan baut M.2-nya, tapi bukan di motherboardnya, ini terpisah di plastik tersendiri. Dan ini isinya ada 3 buah baut M.2. Nah, sekarang kita buka dulu. Keluarkan dari plastiknya. Dan kita taruh lagi di boxnya ini. Nah, ini box atau box di dalamnya ini bisa kita pakai lagi, kita gunakan lagi untuk memasang komponen-komponennya sebelum motherboardnya ini dipasang di casingnya. Jadi selain dia sebagai pelindung motherboardnya di dalam box asalnya, tapi kita bisa gunakan juga nih. Sekarang kita bakal pasang prosesornya. Oke guys, ini kalau kalian perhatikan di soket prosesornya, di sini hanya lubang-lubang, di sekelilingnya banyak lubang-lubang untuk menempatkan kaki-kaki pin yang ada di prosesor AMD-nya. Dan perbedaannya prosesor AMD dengan Intel adalah kalau AMD kakinya ini ada di prosesornya, sedangkan kalau Intel dia kaki-kakinya ini ada di motherboardnya. Bisa dilihat seperti ini. Jadi di yang Intel ini nggak ada kaki-kakinya ya guys di prosesor. Nih. Oke, sekarang langsung aja kita pasang. Sebelum dipasang prosesornya, jangan lupa untuk ini dibuka dulu pengait ini dan kita naikkan ke atas. Dan untuk memastikan posisinya supaya benar, pertama-tama kita pastinya harus lihat di pojokan, salah satu pojokan yang ada segitiganya. Nah, biasanya ini di sebelah sini, di motherboard atau di soket ini ada petunjuk bentuk segitiga, dan di prosesornya pun ada. Ini ada di sebelah sini, pojokan segitiga ini. Nah, posisinya segitiga ini harus dipasangkan, disamakan posisinya dengan yang ada di motherboard. Jadi ini langsung aja, ini kalau ini di sini berarti ini harus menempel dengan ini. Nah, dia udah terpasang. Dan biasanya kalau prosesor AMD ini memang tulisan Ryzen-nya ini menghadap ke kiri sebelah sini. Oke, langsung ini kalau udah pas terpasang, kita tutup aja pengaitnya ini dan kita kaitkan lagi di sini. Oke, sudah terpasang. Step 3, pilih memori sesuai kebutuhan. Berhubung ini pakainya AMD Ryzen, di mana dia bakal lebih optimal kalau speed memorinya tinggi. Dan jadi minimalnya kalau kalian mau mendapatkan performa yang bagus dengan AMD Ryzen adalah menggunakan memori dengan speed 3000 MHz di minimalnya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih bagus lagi, kalian bisa pilih memori dengan speed yang lebih tinggi lagi. Tapi perlu digarisbawahi nih guys, ini hanya berlaku pada AMD Ryzen aja, karena menurut Nixia, kalau di Intel sampai dengan generasi ke-10 ini, perbedaan performanya nggak terlalu signifikan. Nah, untuk memori yang dipakai, di sini Nixia memakai XPG Spectrix D60G 8GB kali 4 keping. Nah, kenapa sampai 4 keping pakainya? Karena Nixia mau memaksimalkan slot yang ada di motherboardnya ini. Dan sekarang Nixia mau sambil pasangkan aja memorinya.
Oh ya, untuk motherboard untuk PC-nya sendiri ini Nixia tujukan buat content creator juga. Jadi untuk standar minimalnya sendiri sebagai PC content creator adalah di 16 GB. Dan 16 GB juga masih cukup sih kalau kalian main game, kecuali kalian mainin gamenya game AAA dan dengan setting grafisnya di rata kanan. Tapi ya, kalau misalnya budget kalian terbatas, nggak perlu juga sih sampai beli 4 keping kali 8 GB ini, karena di yang 2 keping kali 16 GB itu udah lebih murah harganya dibandingkan yang 4 keping ini. Dan nggak terlalu berpengaruh juga ke performanya, karena hanya terbaca di dual channel. Untuk storage-nya, di sini Nixia pakai Adata XPG SX8200 Pro 512 GB NVMe. Nah, sini Nixia sambil mau pasang juga, jadi dibuka dulu ininya. Kenapa Nixia pilih SSD-nya yang NVMe? Karena dia mempunyai speed yang lebih cepat dibandingkan SSD SATA. Dan kalau misalnya kalian mau pakai storage-nya SSD NVMe ini, kalian harus pastikan juga motherboard kaliannya udah support slot NVMe-nya atau belum. Oh ya, ini untuk heatsinknya kita buka dulu. Paste-nya thermal pad. Oke. Dan kita pasang storage-nya. Kelemahannya dari menggunakan SSD M.2 NVMe ini adalah dia lebih panas karena dia juga punya speed yang kencang. Jadi pastikan di sistem kamu airflow-nya tuh udah baik supaya dia bisa terjaga suhunya. Ini kita pasang di sini. Oke. Nah, ini juga motherboardnya udah support heatsinknya, jadi dia untuk menjaga suhu dari si SSD M.2 NVMe-nya. Step yang kelima, pilih casing yang tepat. Jadi sebelum membeli casing, ada 3 hal penting yang perlu kamu perhatikan nih guys. Yang pertama, pastikan ukuran motherboard kamu sesuai dengan casingnya. Yang kedua, airflow dan build quality. Lalu yang ketiga adalah estetikanya. Jadi kalau kita pilih casing tuh nggak cuma pentingin yang estetikanya aja, tapi juga dari airflow-nya. Karena masih banyak ditemukan nih guys, orang-orang yang pilih casingnya cuma berdasarkan estetikanya aja dan nggak mikirin airflow-nya sama sekali. Dan itu sayang banget karena airflow dari casing itu berpengaruh banget bagi komponen-komponen, suhu-suhu komponen yang ada di dalam casingnya ini. Jadi make sure juga airflow-nya bagus. Di sini Nixia pilih MSI Force 100R karena dia punya airflow yang di bagian depannya udah bagus, dimana di bagian depannya sendiri udah pakai mesh front panel. Jadi airflow-nya bakalan lancar. Nah, sekarang Nixia mau pasang motherboard-nya ke dalam casing. Ini dan oh ya, jangan lupa juga kalau sebelum memasukkan motherboard-nya ke dalam casing, dipasang dulu back panel-nya. Tapi kebetulan di motherboard ini back panel-nya udah langsung terpasang ya di motherboard-nya. Jadi nggak perlu repot-repot, kita langsung taruh aja motherboard-nya di dalam casing ini. Dan dipasin posisinya, nanti kita akan baut. Oh ya, penting juga nih, kalian harus mencopot side panel dari casingnya ini sebelum memasang motherboardnya supaya memudahkan proses instalasinya. Dan ini juga paket dari casingnya. Ini ada baut-baut, kemudian ada panel dan juga cable ties. Ini didapatkan dari casing. Jadi pastikan juga jangan sampai hilang. Dan baut-baut ini didapatkannya dari casing ya guys, bukan dari motherboard. Saya mau buka dulu dan nanti kita pasangkan.
Berikutnya di pendinginannya. Jadi di sini bebas, kalian mau pilih pendinginan yang seperti apa, misalnya mau heatsink fan atau liquid cooling, itu terserah kalian. Yang penting kalian harus mengusahakan TDP yang dimiliki cooling kalian tuh lebih tinggi dibandingkan TDP pada prosesor. Dan di sini Nixia menggunakan MSI MAG Core Liquid 240R Liquid Cooling. Nah, kenapa pilih cooling ini? Sebenarnya semata-mata karena estetika dan juga supaya sesuai dengan tema PC kita kali ini, dan bukan karena performanya ya guys. Oke, sekarang kita pasang aja. Oke guys, di sini Nixia udah pasang dari radiator dan fan-nya di dalam casing. Dan jangan lupa nih guys untuk selalu mencek quick installation guide yang ada di cooling kita, karena setiap brand pastinya beda-beda cara pemasangannya. Dan di sini juga pasti jelasin setiap soket dia punya part dan cara pemasangan yang beda-beda juga di dalam guide-nya ini. Jadi make sure buat dicek ya guys installation guide-nya. Kemudian di sini untuk radiator dan fan-nya, di sini Nixia pasang arahnya adalah membuang angin, menyibur anginnya keluar ya, dari dalam keluar. Dan ini untuk mengubahnya atau memilih arah anginnya, kita bisa lihat dari fan-nya ini contohnya. Kalau fan yang di sini ini polos, nggak ada tangkainya seperti yang di baliknya ini. Jadi ini untuk menyedot angin udaranya, sedangkan yang ada tangkainya ini dia akan membuang angin. Bisa dilihat di sini yang ada tangkainya tuh yang di bagian dalam ya. Jadi oke, setelah itu kita bakal pasang pumpnya atau water blocknya. Tapi sebelumnya Nixia mau kasih thermal paste-nya dulu. Di sini Nixia pakai Noctua NTH1. Sebenarnya di liquid cooling MSI itu udah disertakan juga thermal paste, tapi Nixia pilih thermal paste yang aftermarket karena udah terbukti nih kualitasnya dari thermal paste Noctua ini. Jadi kita kasih dulu. Nah, untuk thermal paste ini kalian bebas mau memberikannya sebanyak apa, posisinya kayak gimana, yang penting nggak terlalu banyak, nggak over. Mau misalnya bentuknya bulat aja di tengah, atau misalnya biji jagung, atau misalnya X, jadi itu terserah, yang penting jangan sampai dia keluar gitu nanti saat dipasangkan water blocknya. Secukupnya aja. Ini saya mau kasih bentuk X aja. Jadi secukupnya, yang penting nanti bakal nempel dengan water blocker. Oke. Dan ini pumpnya. Oh ya, di sini juga penting kalian harus perhatikan di plat water blocknya di bawahnya apakah ada stiker pelindungnya atau enggak. Jangan sampai kalian lupa untuk mencopotnya. Sini kita copot dulu. Kalau nggak dicopot, nggak bisa mendinginkan dengan maksimal loh. Dan ini langsung aja kita pasang. Oke, Nixia udah selesai pasang water blocknya. Sekarang kita pasang kabel-kabel konektornya. Yang pertama kita pasang konektor untuk pumpnya. Nah, di sini kita bakal koneksiin ke yang namanya di motherboard pump fan. Jadi dia bukan ke CPU fan atau ke sys fan ya guys. Pastikan lagi tulisan yang di motherboardnya itu benar dipasangkannya. Karena setiap motherboard itu beda-beda petunjuknya, jadi pastikan kamu membaca dulu di manual book motherboard kamu. Oke, ini udah. Dan kemudian Nixia sekarang mau pasang konektor RGB-nya.
Kalau di motherboard ini namanya J-Rainbow. Dan J-Rainbow ini sama dengan JRGB pada motherboard lain. Ini udah kita lihat, pastikan lubangnya dan baru kita colok. Oke. Step yang ketujuh. Untuk power supply, kita juga harus pilih sesuai kebutuhan dan sesuai dengan spesifikasi komponen yang kita gunakan itu apa. Misalnya prosesornya apa dan VGA juga apa. Dan kalau bisa kita juga harus memilih power supply dengan sertifikasi 80+. Dan sertifikasi itu juga ada tingkatannya lagi, mulai dari white, bronze, silver, gold, platinum, dan juga titanium. Semakin tinggi tingkatannya, maka efisiensi dayanya juga semakin bagus. Dan untuk contoh kasusnya, misalnya PC kita membutuhkan daya 100 watt nih, dan power supply-nya menggunakan yang punya tingkatan efisiensi 85%. Maka power supply tersebut bakal mengambil daya sebesar 115 watt, di mana sisanya yang 15 wattnya ini akan dibuang menjadi panas. Jadi semakin tinggi tingkat efisiensinya, maka daya yang terbuang juga akan semakin minim. Nah, di sini Nixia menggunakan power supply dari MSI, yaitu MSI MPG A650GF 80+ Gold. Nah, mungkin kalian bingung apa bedanya PSU modular dan non-modular. Kalau yang non-modular itu seperti ini. Jadi semua kabelnya terpasang, guys. Dan yang modular adalah yang akan Nixia pakai ini, MSI MPG A650GF. Jadi ini kabel-kabelnya belum terpasang semua, jadi kita bisa pilih kabel konektor apa aja yang bakal kita pasang sesuai dengan kebutuhan di PC kita. Ini pastinya mempermudah pemasangan instalasinya juga sih. Jadi kabel-kabel di dalam casing kita tuh lebih rapi. Dan tipsnya juga, ya bentar, sambil pasang. Tipsnya juga nih buat kalian yang pakai power supply modular adalah sebelum power supply-nya ini dimasukkan ke dalam casing, kalian harus memasang kabelnya terlebih dahulu. Jadi jangan kebalik ya. Dan selain ada power supply yang full modular seperti ini full modular, ada juga yang semi modular. Oke, sekarang kita masukkan power supply-nya ke dalam casing. Oke, udah selesai pasang power supply-nya dan juga udah beresin kabel-kabel di belakang sini. Sekarang Nixia mau pasangin kabel-kabel konektornya di motherboard. Ini untuk audionya. Nah, biasanya di sini untuk front panel agak membingungkan ya guys. Dan salah satu caranya adalah membaca buku manualnya dari motherboardnya. Itu penting banget karena semua infonya lengkap banget di bukunya. Jadi kalau kebingungan, udah pasti back to the book, bukan back to laptop. Supaya nggak ada yang salah-salah nih pasang-pasanginnya.
Oh ya, ketinggalan ini belum pasang kabel power connector 24 pinnya. Oke, udah. Step ke-8, benar nggak 8? Nah, ini last but not least karena komponennya adalah komponen terakhir, yaitu VGA-nya. Di sini menggunakan MSI GeForce RTX 3060 Ti yang Gaming X Trio. Dan kenapa Nixia pakai VGA ini? Karena VGA ini untuk sekarang ini saat videonya dibuat punya price to performance yang paling bagus. Tapi memang tipe yang dipilih yang ini adalah yang termasuk ke kelas atasnya di MSI. Kenapa Nixia pilih ini? Ya itu karena dia punya pendinginan yang paling bagus dibandingkan versi di bawahnya seperti yang versi Ventus. Untuk harganya memang sih terbilang over budget karena harganya hampir setara dengan RTX 3070-nya, walaupun kalau di 3070 yang versi terendahnya. Oke, sekarang Nixia mau pasang VGA-nya, tapi sebelumnya ini Nixia mau buka dulu. Nah, ini kita bisa pasang di sini. Ups, panjang banget guys. Nah, ini MSI juga menyertakan VGA holdernya. Sini mau siap pasang juga sekalian. Jadi VGA holdernya fungsinya untuk menopang VGA-nya yang bisa kita lihat panjang dan juga ini tuh berat, supaya VGA-nya tuh nggak bengkok kalau dipasang di sini, dan juga menjaga slot PCIe-nya. Sekarang kita pasang untuk power pin-nya. Oke, sekarang kita tinggal pasang side panelnya. Oke, step yang terakhir adalah kita tutup casingnya di bagian side panel yang ini pakai tempered glass side panelnya. Nah, buat kalian yang misalnya nanti pakai casing dengan side panel kaca seperti ini, tempered glass, harus hati-hati juga nih. Jadi caranya bisa kita dengan memindahkan posisi casingnya dengan posisi tiduran seperti ini atau posisi horizontal. Karena ini tempered glass dengan model seperti ini nggak ada penahannya atau handle-nya supaya aman kacanya. Jadi kalau misalnya kita nggak ekstra hati-hati atau mungkin di posisi berdiri, kalau sekalinya tersenggol dan ya udah bakal pecah tempered glass-nya. Ini Nixia langsung pasin aja dulu posisinya, dan ini masih ada plastiknya, Nixia mau copotin.
nempel. Jadi kalian mesti hati-hati guys kalau punya casing dengan tempered glass. Oke, pastikan bautnya udah kencang sebelum kita dirikan casingnya. Oke, ini udah didiriin casingnya. Sekarang langsung aja nih saya mau nyalain. Kita coba. Oke, nyala. Dan bisa langsung kita lihat di sini RGB-nya mulai dari VGA, cooling, RAM, fan itu udah nyala. Semua udah cakep banget sih dari tampilannya. Dan memang sih kalau misalnya tadi belum nyala, semua komponen casingnya itu dalam-dalamnya warna hitam semua. Cakep sih, elegan gitu warna hitam. Dan nanti kita bisa atur sendiri kalau mau aksen-aksen warna lainnya dari RGB-nya nih guys. Jadi mau nyalain RGB atau mungkin kita bisa pilih warna yang kita mau, yang kita suka. Mode-modenya juga. Dan karena Nixia bakal tes juga performanya di benchmark juga, jadi sekarang Nixia mau install dulu OS dan segala macamnya. Stay tune. Nah, udah lihat kan hasil dari performa benchmarknya? Mungkin kalau kalian masih ada yang bingung atau ragu saat merakit PC kalian juga bisa tanya-tanya di forum yang terkait
atau bisa juga tanya ke kita, ke Space Rangers. Kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ini dan kita bakal coba untuk bantu kalian sebisa mungkin. Atau kalian juga bisa tanya nih ke toko-toko komputer yang terpercaya atau toko komputer kesayangan kalian. Bahkan di toko-toko komputer tersebut biasanya udah nyediain juga paket PC rakitan, dimana kita nggak perlu pusing lagi buat mikirin racikan rakitannya seperti apa, dan juga nggak perlu pusing untuk proses merakitnya. Jadi kita tinggal check out, terus duduk manis, dan tungguin PC-nya sampai. Dan kalau udah sampai, kita tinggal langsung pakai di PC-nya untuk main game dan segala macem. Oke guys, so sekian video kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.